Bab 241. Ketika lelaki tua itu sadar dan mengetahui semua ini, dia akan terkesan lagi pada Nicole. Saya harus menemukan cara agar Nicole bekerja untuk saya, pikir Damien. Damien, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Dillon enggan saat menyadari Damien terdiam. Dia hanya bisa memutar matanya ke arah Dillon. Sorot mata peringatannya langsung membuat Dillon menutup mulutnya. Dillon tidak berani berbicara. Namun, dia masih belum tahu apa yang salah. Nicole berhenti memperhatikan mereka. Dia menoleh ke orang tua dan saudara laki-lakinya dan berkata, "Pulanglah dan istirahatlah. Saya pasti akan menemukan cara untuk membantu kakek menjadi lebih baik." Semua orang mengangguk. Setelah melihat bagaimana Nicole memanggil dokter dari pasukan khusus, mereka yakin Nicole pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan lelaki tua itu dan tidak berbohong kepada mereka. Nicole kemudian berbalik untuk memasuki lift. Dia dan personel pasukan khusus pergi ke lantai tertinggi. Semua orang menatap lift yang perlahan naik. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang Nicole coba lakukan. Steve adalah satu-satunya orang yang memiliki pandangan pengertian di matanya. Nicole melangkah keluar dari lift di lantai paling atas. Dia bertemu Michael, yang berdiri di sana dan menatap mereka dengan takjub. Dia keluar menemuinya hanya karena dia mendengar beberapa suara. Dia tidak menyangka akan melihat hal seperti itu. Sebuah pemandangan. Keempat personel pasukan khusus tersebut sebelumnya mengikat erat keempat sudut tandu dengan tali khusus. Mereka kemudian mengaktifkan semacam mesin, perlahan mengangkat tandu ke atas. Michael melihat keluar jendela dan melihat helikopter serang militer diparkir di luar. Roda tandu ditarik, itu dipindahkan dengan mantap. Itu tidak bisa dilihat lagi. Melihat apa yang terjadi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kalian semua, siapa kalian semua?" Dokter ras campuran sedang berbicara dengan Nicole. Dia menoleh ke arahnya ketika dia mendengarnya berbicara dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kami di sini untuk menjemput seorang pasien dan akan segera berangkat." Michael tidak tahu kalau menjemput pasien bisa semewah ini. Dia menoleh ke Nicole dan berseru, "Itu kamu." Dia pernah melihatnya di kamar Benjamin sebelumnya. Sekarang dia berdiri di sini, bukankah ini berarti pasien yang diundang? Saat itulah Michael akhirnya kembali tenang. Mengetahui bahwa orang-orang ini pasti memiliki identitas yang tidak biasa, tatapannya berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. "Semoga perjalanan Anda aman." Dokter ras campuran itu tidak mengobrol lama tapi langsung menjulurkan kakinya keluar jendela. Sosok berototnya menaiki tangga tali sebelum memasuki helikopter. Melihat dia memanjat di depannya, beberapa personel pasukan khusus menunjukkan ekspresi sedikit khawatir. Salah satu dari mereka bertanya terus terang, "Dokter, kenapa Anda muncul lebih dulu? Bagaimana dengan gadis?" Yang lain juga memandangnya dengan cemas. Khususnya, personel pasukan khusus yang menanyakan pertanyaan tersebut, menunjukkan ekspresi jijik yang samar-samar. Tanpa diduga, Rowan Lee mencibir setelah mendengar perkataannya. Dia memandang mereka berempat dengan mengejek. Saat dia hendak berbicara, Nicole melompat ke kabin helikopter. Gerakannya yang kuat dan lincah membuat semua orang terkejut. "Gadis ini mungkin lebih baik dari kita," pikir mereka. Nicole memejamkan mata karena keheranan mereka. Dengan ekspresi serius, dia menoleh ke Rowan dan berkata, "Ayo pergi." Rowan mengangguk dan menyimpan apapun yang ingin dia katakan dalam hati. Dia kemudian memandang acuh tak acuh pada beberapa personel pasukan khusus sebelum berkata dengan ringan, "Ke cabang." Tidak ada yang berani bersantai, semua orang segera kembali ke posisi masing-masing. Laboratorium cabang Sanjoto tidak jauh dari tempat mereka berada, butuh waktu sekitar 5 menit untuk mencapai tujuan mereka melalui helikopter. Seluruh proses memakan waktu tepat 10 menit, tidak lebih, tidak kurang. Rowan menekan pengatur waktu untuk menyatakan kepuasannya. "Saya mungkin orang yang paling tepat waktu di dunia," dia berpikir. Bab 242. Nicole turun dari helikopter, dan ketika dia melihat tanah yang agak terpencil ini, pandangan nostalgia yang mendalam muncul di matanya. Dia menyaksikan orang-orang itu membawa Tuan Riddleser keluar sambil menoleh pada Rowan. Rowan segera memahami maksudnya dan mengangguk sambil tersenyum.
Nicole berbalik dan mengabaikan tatapan tidak percaya di mata beberapa pasukan khusus di sana saat dia berjalan menuju rumah jerami yang bobrok. Tidak ada yang terjadi selama perjalanan dan dia tiba di rumah dengan selamat. Tim khusus saling berpandangan dan kemudian mata mereka tertuju pada Rowan. Dokter, ini, sistem keamanan satelit yang bahkan dipicu oleh Rowan tidak bereaksi sama sekali terhadap Nicole. Apa yang sebenarnya terjadi? Rowan memandang mereka semua dengan pandangan samar, dia tahu mereka mengerti apa yang terjadi, tapi mereka hanya menolak untuk mempercayai apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu lakukan di sana? Bawa pasien masuk. Rowan berjalan di depan, dan di sepanjang jalan, dia tidak menemui bahaya apapun. Mengetahui bahwa Nicole telah menonaktifkan mekanisme pertahanan rumah jerami itu, dia berbalik dan melambai. Ayolah, tidak ada pelatihan hari ini. Gelombang keberuntungan muncul di hati tim spesial. Mereka selalu harus menggunakan segala cara untuk menghindari kejaran laser, belum lagi mereka juga harus menghindari lengan mekanik yang akan muncul dan menyemburkan peluru ke arahnya. Rowan tidak meningkatkan level izin mereka, yang memungkinkan mereka menahan semua serangan, dan secara halus menyebutnya pelatihan. Bahkan Rowan sendiri harus menghindari laser tersembunyi selangkah demi selangkah untuk mencapai rumah tersebut. Tapi Nicole adalah. Mereka menggelengkan kepala sambil mengambil tandu dan mengikuti di belakang Rowan. Baru ketika mereka sampai di rumah bobrok itu mereka menghela nafas lega. Itu semua berkat Nicole. Memikirkan hal ini, mereka semua memandangnya dengan rasa terima kasih. Nicole mengabaikan mereka. Melihat mereka semua ada di sana, dia melompat ke atap rumah dan dengan lembut menarik pelatuk yang tersembunyi. Segera, lapisan dinding baja muncul di dalam rumah, membungkus semua orang di dalamnya. Sebuah kotak perak kemudian melayang di tengah ruangan, dan di atasnya ada pegangan berwarna merah cerah dengan kamera mikro di sisinya. Nicole berjalan dengan tenang tanpa ada rasa adaptasi terhadap teknologi sains tinggi ini. Dia menarik pegangannya, dan ruangan baja kecil itu tampak berteriak kegirangan sambil berkata, "Terima kasih telah menunggangi Kako." Tim khusus memandang Nicole dengan curiga. Mereka pernah melihat Rowan menarik pegangan pintu ini sebelumnya, tapi mereka belum pernah mendengar ruangan itu mengeluarkan suara seperti itu sebelumnya. Namun, kali ini mereka tidak menanyakan alasan Rowan secara lantang. Lagi pula, dia adalah seseorang dengan izin lebih tinggi dari Rowan, jadi melakukan hal seperti ini tidaklah mengejutkan, bukan? Ketidakpercayaan mereka terhadap Nicole telah sedikit memudar, dan salah satu pasukan khusus bahkan memandang Nicole dengan takjub sambil bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kamu tahu kalau pemicu tempat ini ada di atap?" Nicole meliriknya dan berkata terus terang, "Tebakan." Tim khusus mengerutkan kening dan tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia menemukan bahwa Nicole tidak sesulit yang dia bayangkan. Jadi, mereka sedikit santai dan mulai mengajukan pertanyaan kepada Nicole yang biasanya tidak berani mereka tanyakan pada Rowan. "Bagaimana kami harus menyambutmu?" Bab 243 Nicole bahkan tidak menoleh ke belakang. Nicole, Nicole, apakah kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Nicole hanya bersikap tenang, begitu tenang sehingga dia tidak terlihat seperti baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Lagi pula, sistem keamanan tidak bereaksi terhadapnya, jadi mereka yakin dia pernah ke sini sebelumnya. Siapa tahu, Nicole baru saja berkata, "Tidak, dia belum pernah ke sini sebelumnya." Tanda tanya besar muncul di kepala semua orang saat mereka memandang Rowan dengan gugup sebelum bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda atasan Shirley?" Rowan memandang prajurit itu dengan tatapan datar, dan prajurit itu, yang tingginya 1,9 meter, tidak bisa menahan diri untuk mundur. Nicole menoleh ke arah Rowan dengan tatapan main-main. "Saya juga bukan atasannya." "Apa?" Semua orang tercengang. Mereka ingin bertanya lebih banyak, namun, Kako, yang sedang mengangkut mereka tiba-tiba menjerit dan mengeluarkan suara yang sangat lucu. "Para tamu yang terhormat, meskipun Kako sedih melihatmu pergi, ini saatnya mengucapkan selamat tinggal." Nicole mengangkat alisnya saat dia menyentuh dinding kotak baja dan berkata, "Rowan, kapan dia menemukan benda ini?" Rowan menyentuh alisnya sambil menatap Nicole dengan kesal.
Mungkin karena ada yang bilang naik lift itu membosankan. Setelah kamu mengeluh padanya, dia membuat ini. Faktanya, Kako hanyalah bagian dari elevator, namun keamanan dan privasinya ratusan kali lebih baik daripada elevator biasa, dan perintah suaranya hanya dapat diaktifkan saat Nicole sendiri ada di dalam. Ketika Nicole mendengar itu, ekspresinya tidak banyak berubah saat dia masuk, seolah dia tidak mendengar apapun sama sekali. Saat dia berjalan, dia melewati deretan gerbang keamanan desinfeksi dan akhirnya memasuki bagian dalam laboratorium. Lalu dia mengangkat alisnya dengan lembut. Yang dilihatnya adalah sebuah area berlubang melingkar seukuran lapangan basket. Dikelilingi oleh instrumen yang sangat canggih. Instrumen elektronik yang digantung di udara memancarkan cahaya biru samar saat lampu berkekuatan tinggi di area komando pusat menerangi seluruh benteng bawah tanah. Buku dan laporan yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar meja eksperimen yang panjang saat Nicole menarik napas dalam-dalam. Banyak peneliti di sana menghentikan semua aktivitasnya sambil menatap Nicole dengan takjub. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi melihat Rowan mengikuti di belakangnya, mungkinkah wanita cantik ini menjadi karyawan baru bosnya? Nicole berdiri di lantai 2 lingkaran berlubang yang mengambang di tengahnya. Setelah melewati area yang disterilkan, terdapat 2 baris ruang operasi yang rapi di kedua sisinya. Nicole tidak lagi melihat ke lantai pertama saat dia dengan santai melepas sepasang sarung tangan putih dari ruang operasi dan berkata, "Rowan." Suara Rowan yang tersenyum terdengar dari belakangnya. "Saya di sini." Nicole berbalik dan menatapnya. Kecemerlangan di matanya sangat mempesona pada saat itu. "Persiapan untuk operasi. Baiklah." Rowan mengangkat bibirnya. Sepertinya Nicole akan melakukan operasinya sendiri. Daniel dan Gloria telah kembali ke rumah keluarga Riddle untuk beristirahat. Damianlah yang secara pribadi meminta sopir untuk mengantar mereka pulang. Mereka berdua tidak menyangka hal itu akan terjadi hingga kakak sulung mereka mengubah sikapnya begitu drastis. Steve, sebaliknya, bersiap untuk kembali ke kantor untuk membantu Sean mengerjakan pekerjaannya, sementara Stanley, Spencer, dan Samuel juga kembali ke sekolah. Sepanjang perjalanan, Samuel menatap penuh haru ke arah tim khusus yang dibawa Nicole. Keinginan terbesarnya adalah bergabung dengan pasukan khusus dan menjadi anggota unit bangsawan. Baginya melihat pasukan khusus yang hidup dan bernafas saat ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Bab 244. Dua lainnya tidak fokus pada tim khusus saat Spencer menepuk kepala Samuel dan berkata dengan rasa kasihan. "Sam, dengan otakmu itu, menurutku kamu tidak akan pernah bisa membuat tim khusus." Samuel memandang Spencer, sedikit kesal. "Mengapa tidak?" Stanley menghela nafas. "Adik sekarang bisa memanggil tim khusus untuk menyelamatkan kakek. Kamu terlalu jauh tertinggal." Saat Samuel mendengar itu, langkah kakinya melambat. Memang, bagaimana dia bisa begitu hebat? Begitu hebatnya sehingga pasukan khusus dengan medali di dadanya hanya tunduk padanya. Dia benar-benar idolaku. Tetapi Nicole baru berusia 18 tahun ini, dan dia tumbuh besar di Great Oak selama ini. Bagaimana dia bisa mengetahui kelompok orang elit ini? Melihat dia mulai memikirkan pertanyaan yang selama ini mengganggu mereka, Stanley dan Spencer tersenyum lega. "Ayolah, tidak seorang pun boleh tahu tentang ini." Melihat kehidupan Samuel yang cukup riang, jika mereka tidak memberinya sedikit rasa krisis, kemungkinan besar dia hanya akan berkata begitu dan tidak akan pernah menjadi lebih baik. Pasangan itu kembali ke Royal Creek Institute bersama-sama dan bertanya-tanya apakah dokter yang dihubungi Nicole dapat menyembuhkan kakeknya atau tidak. Saat mereka memikirkan hal ini, ekspresi khawatir muncul di mata Stanley dan Spencer. Steve sedang berbicara dengan Sean tentang apa yang terjadi hari ini di kantor. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Sean, menurutmu bagaimana Nicole mengenal orang-orang itu?" Ketika Sean mendengar apa yang dikatakan Steve, matanya tidak bergerak dan malah memfokuskan pandangannya pada dokumen di depannya sambil berkata dengan agak santai. "Saya tidak perlu tahu bagaimana dia mengenal orang-orang itu." Sean dengan lembut menggunakan penanya untuk menandatangani dokumen yang telah direvisi dan berkata, "Yang perlu saya ketahui hanyalah dia adalah adik perempuan saya, dan itu sudah cukup."
Steve memandang Sean dengan saksama sambil perlahan tersenyum. Ya, dia adalah adik perempuan kami. Kita tidak perlu membahasnya terlalu jauh. Aku satu-satunya yang khawatir tanpa alasan. Sean mengangguk ketika sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Aku juga penasaran kemana Nicole membawa kakek. Saya harap kita bisa segera mendapatkan kabar baik. Steve mendorong bingkai kacamata emasnya. Kami tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Sean, apa rencana penawarannya? Ini akan menjadi putaran kedua dalam beberapa hari mendatang. Di episode sebelumnya, mereka berhadapan langsung dengan keluarga McCarthy, dan setelah setengah bulan dari musyawarah tersebut, Tuan Wyans pasti sudah memikirkan calonnya. Sean memandang Steve, dan bahkan suaranya yang biasanya tenang menunjukkan sedikit kelelahan. Saya harap kita bisa melakukannya. Dia telah mempersiapkan lamaran ini dengan sangat hati-hati dan berharap kali ini dapat memenangkan hati Tuan Wyans. Dillon berdiri di luar rumah sakit, merasa kesal. Mengingat bagaimana Damien memperingatkannya untuk tidak menggoda Nicole lagi dan orang yang biasanya asik meminta seseorang untuk membawa Daniel dan istrinya kembali, sedikit kegelisahan muncul di hati Dillon. Dia adalah putra paling biasa dari keluarga Riddle. Dia tidak berbakat seperti Damien, juga tidak berpendidikan seperti Dexter. Bahkan Daniel yang biasa saja selalu menjadi yang pertama di kelas di sekolah dan berkali-kali lebih baik darinya. Bab 245. Saat Dillon memikirkan hal ini, kilatan kebencian muncul di matanya. Ketika dia memikirkan janji Nicole bahwa dia akan menemukan dokter yang baik, dia merasa sangat kesal. Untungnya, dia mempunyai seorang putri yang baik dan berguna. Selama Snow berhubungan dengan Harvey, maka dia hanya bisa naik ke puncak. Memikirkan hal ini, dia menelepon Snow dan menceritakan apa yang terjadi di rumah sakit. Dia kemudian menyatakan bahwa dia tidak mempercayai Nicole dan bertanya pada Snow apakah dia bisa meminta Harvey untuk mencari dokter yang lebih baik sehingga dia bisa menentang kata-kata Nicole kepadanya. Ketika Snow mendengar bahwa Nicole dapat memanggil pasukan khusus, dia tercengang. Ayah, kamu tidak bercanda, kan? Suara Dillon tiba-tiba berubah menjadi geraman. Kenapa aku harus mengolok-olokmu? Nicole memang memanggil beberapa tentara pasukan khusus, dan kurasa dia pasti membawa kakek ke rumah sakit militer. Rumah sakit itu jauh lebih baik daripada yang di luar. Pergi dan tanyakan Harvey tentangku. Bukankah keluarga Ellison ada hubungannya dengan tentara ketiga? Katakan padanya untuk mencari tahu di mana kakek berada dan bantu aku menemukan dokter yang baik untuk merawatnya. Dengan begitu, saat lelaki tua itu bangun, dia akan berterima kasih padaku. Ketika Snow mendengar itu, dia sedikit meringis. Apa pendapat Dillon tentang Harvey? Penolong yang siap. Dia menganggap remeh Harvey. Memikirkan hal ini, suaranya agak dingin. Saya akan mencoba yang terbaik, tapi Harvey mungkin tidak setuju. Saat Dillon mendengar itu, dia sedikit kesal. Kenapa dia tidak setuju? Bukankah dia pacarmu? Ini hanya masalah kecil. Kenapa dia tidak setuju? Snow, apakah kamu mencoba menipuku? Izinkan saya memberitahu Anda, jika bukan karena saya, Anda tidak akan ada hari ini. Kamu adalah dia. Snow mendengarkan tanpa ekspresi sambil memegang ponselnya erat-erat. Sesaat kemudian, dia berkata dengan lembut. Dipahami. Dillon kemudian menguliahi putrinya sejenak sebelum menutup telepon sambil berjalan menuju garasi dengan perasaan puas. Setelah panggilan ditutup, Snow tetap dalam posisi menerima selama beberapa detik sebelum menurunkan tangannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengirim pesan teks kepada Harvey. Harvey, kamu di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Benar saja, pesannya sama dengan pesan sebelumnya, yang ditakdirkan untuk diabaikan. Snow merengut saat dia melemparkan ponselnya ke lantai karena marah, dadanya naik turun karena marah. Ponsel mahal itu mendarat di lantai dan terpental 2 kali di karpet. Layar hitam tiba-tiba menyala dan ada nada pesan masuk baru. Snow terdiam beberapa saat, lalu dengan gembira berlutut di tanah dan mengangkat teleponnya, seolah-olah dia sedang memegang harta karun. Dia dengan hati-hati mengetuk layar dan memeriksa pesan yang dikirimkan Harvey. Aku di ruang kepala sekolah. Tunggu aku di luar.
Snow sangat gembira hingga dia hampir melompat. Ini adalah pesan pertama yang dibalas Harvey setelah beberapa hari ini. Dia segera berdiri dan berlari menuju meja riasnya untuk merias wajahnya yang paling sempurna. Dia kemudian tersenyum pada dirinya sendiri di cermin, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, dia pergi dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke sekolah. Perjalanan itu hanya berlangsung 20 menit, tapi bagi Snow terasa seperti bertahun-tahun. Dia berusaha untuk tetap bermartabat dan anggun, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Cepatlah, aku punya sesuatu yang penting di sekolah." Bab 246. Begitu keluar dari mobil, Snow langsung bergegas menuju kantor kepala sekolah seolah takut Harvey akan kabur. Selain langkahnya yang tergesa-gesa, bahkan senyuman lembutnya yang biasa pun tampak agak berkurang. Teman-teman sekolahnya memandangnya sepanjang jalan, tetapi Snow tidak punya waktu untuk peduli dengan penampilannya yang biasa. Dia dengan panik menekan tombol lift seolah-olah dia akan dikutuk jika dia terlambat sedetik pun. Setelah mencapai lantai paling atas, Snow menarik napas dalam-dalam dan merapikan rambutnya yang berantakan sebelum berjalan menuju kantor kepala sekolah. Namun, sebelum beberapa langkah masuk, ia melihat dua orang berjaga di dekat tangga dan satu lagi berdiri di dekat pintu ruang kepala sekolah, setinggi pohon pinus. Snow memandang mereka dengan bingung lalu berhenti. Dia kemudian berkata kepada penjaga kekar itu sambil tersenyum dan berkata, "Halo, bolehkah saya masuk ke ruang kepala sekolah?" Penjaga itu menjawab dengan tenang, "Nona, tolong sebutkan identitas Anda." Snow segera berkata, "Harvey lah yang memanggil saya ke sini." "Saya, tolong sebutkan identitas Anda." Snow mengertakkan gigi dan berkata, "Saya Snow Riddle, dari keluarga Riddle." Penjaga itu mengerutkan kening ketika dia berbalik dan berbisik kepada yang lain. Yang lain menggelengkan kepala, lalu dia kembali menatap Snow. "Maaf, kamu tidak diizinkan masuk." Ekspresi Snow menjadi gelap ketika dia mendengar ini. "Apa artinya ini?" Suara yang sangat keras kemudian terdengar dari belakangnya. "Itu berarti otoritas Anda tidak cukup tinggi, dan Anda tidak dapat melakukan pelanggaran." Snow terkejut dan kemudian dengan marah menjawab, "Mengapa kamu tidak mengizinkanku masuk? Bukankah aku sudah bilang kalau Harvey meneleponku? Apa kamu tidak mengerti?" Para penjaga hanya menatap kosong ke arah Snow dan tidak berkata apa-apa. Di dalam, Pak Wians sedang berbicara dengan Ten Ellison sementara Harvey berada di sampingnya, mengutak-atik kancing mansetnya, seluruh tubuhnya seolah tenggelam dalam bayang-bayang jurang. Tuan Wians memperhatikan Harvey dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Harvey, kudengar kamu pergi ke Nottingbrook 2 hari yang lalu." Harvey tidak menyangkalnya sambil tersenyum dan berkata, "Saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda, Tuan Wians." Tuan Wians tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke arah Harvey. "Apakah karena sidang emas House of the Moon?" Harvey mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Tuan Wians selalu penasaran dengan harta karun itu. Sayang sekali dia tidak punya waktu, dan kunjungan mendadak ini mungkin untuk menanyakan masalahnya. "Benar saja," Tuan Wians tersenyum dan bertanya, "apa yang Anda temukan kali ini?" Karena kesibukannya, ia hanya mempunyai sedikit kesempatan untuk menghadiri sendiri sidang emas rumah bulan, namun setiap saat ia ingin mengetahui barang bagus apa saja yang dilelang rumah bulan. Harvey tersenyum lembut dan berkata, "Tidak ada yang istimewa kali ini. Saya berhasil memenangkan tawaran permata paling berharga, berlian merah muda." Mendengar itu hanya berlian, Merwians terlihat sedikit kecewa. Konon meski berlian tak ternilai harganya, dia lebih memilih mencari batu giok yang berharga. Dia sama sekali tidak tertarik pada berlian. "Kalau begitu, kurasa aku tidak perlu mengganggumu lagi." Dia sudah berbicara dengan Tuan Ellison beberapa saat, dan dia harus segera pergi. "Harvey, tolong bawa Tuan Wians pergi." "Baiklah." Harvey mengangguk dan bangkit dari tempat duduknya. Bab 247. Setelah Tuan Wians mengucapkan selamat tinggal pada Ten Ellison, dia kemudian mengikuti Harvey keluar dari ruang kepala sekolah. Di luar, mata Snow berbinar ketika dia melihat Harvey keluar. "Harvey." Tuan Wians langsung mengenali Snow sekilas. Saat dia melihatnya berjalan cepat ke sini,
jejak penolakan muncul di matanya. Kedua pengawalnya melihat ini dan ingin menghentikannya ketika Tan Wians memberi isyarat agar mereka mundur, dan mereka tidak menyentuhnya. Salju melihat Tuan Wians berdiri di samping Harvey. Pantas saja ada penjaga di dekat pintu. Hanya keluarga Wians yang begitu terkenal. Dia menyesuaikan ekspresinya dan terus tersenyum saat dia berjalan ke arah Harvey. Seluruh tubuhnya anggun, dan dia tampak seperti wanita bangsawan. Mengetahui bahwa Snow ada di sini untuk Harvey, Tan Wians tersenyum padanya dan berkata, "Kalian anak muda bisa bicara. Aku pergi dulu." Harvey tidak memaksanya untuk tinggal saat dia mengangguk. "Selamat tinggal, Tuan Wians." Saat Snow melihat Tuan Wians dan Direktur Monroe berjalan pergi saat dia mendekat, dia bertanya kepada Harvey dengan ragu, "Harvey, apakah itu Tuan Wians?" Dia pikir Harvey setidaknya akan memperkenalkannya kepadanya dan tidak berpikir Harvey akan membiarkan Tuan Wians pergi begitu saja. Setelah Tuan Wians pergi, Harvey menoleh ke arahnya. Tatapannya yang biasanya hangat bagaikan jurang tak berujung saat dia menatapnya. Dengan visinya, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dimaksud Snow? Dia menatap Snow, tapi kilatan iritasi perlahan muncul di matanya. Snow tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi melihat ekspresinya yang sedikit kesal, dia berkata dengan hati-hati, "Harvey, apakah kamu sibuk akhir-akhir ini?" Harvey tidak bersekolah akhir-akhir ini. Kemana dia pergi selama liburan? Ekspresi Snow datar, tapi jauh di lubuk hatinya, dia berharap bisa memahami Harvey dengan jelas. Harvey memandangi wajahnya yang tampak lembut dan berkata tanpa banyak emosi, "Saya berjalan-jalan di Nottingbrook." Snow mengira itu adalah urusan grup Ellison dan tahu bahwa Ellison tidak akan memberitahukan pekerjaannya. Dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Melihat sikap Harvey terhadapnya yang tampak baik hari ini, keberaniannya perlahan-lahan terbangun ketika dia berkata, "Harvey, aku mencarimu hari ini karena kakekku sakit, dan itu masalah jantung. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya menemukan spesialis jantung dan otak untuk merawat kakek saya." Harvey menatapnya dengan mata menyipit. "Di mana kakekmu sekarang?" Salju terkejut. Tidak ingin menyebut Nicole, dia hanya bisa berbicara samar-samar. "Itu. Sepertinya dia telah dipindahkan ke rumah sakit militer." Rumah sakit militer. Pandangan serius muncul di mata Harvey. Keluarga Riddle tidak memiliki latar belakang militer, jadi bagaimana Benjamin Riddle bisa dikirim ke rumah sakit militer? Mungkinkah Jared ikut campur? Memikirkan hal ini, Harvey tiba-tiba tertawa. "Kau mencari orang yang salah, Snow." Snow tampak sedikit bingung ketika dia mengangkat kepalanya. Saat dia melihat wajah Harvey yang tampan dan tanpa celah, dia benar-benar terpana. Harvey tersenyum ketika dia melihat ke arah Tuan Wians yang pergi ketika kilatan dingin muncul di matanya. "Anda harus mencari bantuan Tuan Wians untuk ini." Salju semakin bingung. Tuan Wians bukan seorang dokter. Apa yang bisa dia lakukan jika saya mencarinya? Namun, dia tidak berani menunjukkannya, juga tidak berani bertanya kepada Harvey. Jadi, dia hanya bisa menatap Tuan Wians dengan canggung. "Saya ingin tahu apakah belum terlambat jika saya bergegas. Harvey, bisakah Anda memperkenalkan saya kepada Tuan Wians?" Harvey memandangnya. Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dingin yang tak bisa dijelaskan. Pada akhirnya, dia hanyalah produk cacat yang tidak akan pernah terungkap. Bab 248. Pandangan yang tidak dapat dipahami muncul di matanya saat dia berkata dengan lembut kepada Snow, "Salju." Snow menoleh ke Harvey dan, entah kenapa, merasakan tanda-tanda akan datangnya badai di matanya yang lembut. Melihat Harvey seperti itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Ekspresi Harvey hanya bertahan sedetik sebelum dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan sebuah kotak yang muncul entah dari mana kepada Snow. Suaranya sangat lembut. "Ini hadiah yang kubawakan untukmu di Nottingbrook." Dia tersenyum ketika melihat ke arah Snow, tetapi kata-katanya tampak tidak berdaya dan tidak jelas. "Kamu harus merawatnya dengan baik." Snow menerima hadiah itu dengan senang hati. Harvey telah memberinya banyak hadiah di masa lalu, dan semuanya sangat berharga. Kali ini tidak terkecuali. Lagi pula, dengan kekayaan bersih Harvey,
dia bahkan tidak akan berkedip ketika harus membeli barang-barang yang dianggap berharga oleh Snow. Bahkan ketika dia tahu bahwa hadiahnya akan luar biasa, Snow masih tertegun ketika dia membuka kotak itu. Ia tersentak kaget saat melihat berlian indah sebening kristal itu. Ia merasa pikirannya tersedot olehnya dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya pada hal-hal di sekitarnya. Berlian merah muda bersinar warna-warni di bawah sinar matahari. Jadi, sangat jelas terlihat wol halus dari kain flanel di bawahnya. Berlian 10 karat bisa disebut Raja Berlian. Snow dengan hati-hati mengambilnya dan meletakkannya di telapak tangannya, sedemikian rupa sehingga dia tidak memperhatikan ekspresi Harvey sama sekali. Harvey menatap Snow dengan tenang, mengamati semua keserakahan, keinginan, dan fanatisme di wajahnya melalui matanya saat dia tanpa sadar mengeluskan Ching Manset di tangan kanannya. Senyuman mengejek kemudian muncul di wajah tampannya. Dengan permata 10 karat di tangannya, Snow tidak bisa lagi melihatnya. Hanya orang-orang itu yang tidak peduli dengan hal seperti ini. Harvey tidak banyak bicara melainkan berbalik dan berjalan keluar. Senyuman tak terlihat muncul di wajahnya. Barang yang dilelang dan ditolak bukankah itu bentuk lain dari produk cacat? Tentu saja, produk yang cacat adalah pasangan terbaik satu sama lain. Snow tidak menyadari apa yang dipikirkan Harvey ketika dia dengan gembira menatap berlian itu selama beberapa saat dan terlambat menyadari bahwa Harvey telah pergi. Dia dengan hati-hati memasukkan berlian itu ke dalam tasnya dan berlari mengejar sosoknya yang berkata, "Harvey, tunggu aku." Harvey pergi tanpa menoleh ke belakang, mengabaikan Snow, yang memanggilnya dari belakang. Dia berjalan ke garasi dan mengambil mobilnya. Saat dia masuk, semua emosi di wajahnya memudar dan dia menjadi tanpa ekspresi sama sekali. Dia mengabaikan Snow yang dengan gugup mengetuk jendela mobil dan langsung pergi. Mobil itu melaju melewati Snow tanpa ampun, meninggalkan dia berdiri di sana dengan kaget. Harvey baru saja memberinya sesuatu yang sangat berharga beberapa saat yang lalu, jadi mengapa dia membiarkannya seperti ini, pikirnya. Ada kegugupan yang tidak bisa diungkapkan oleh Snow dengan kata-kata. Temperamen Harvey selalu tidak stabil, tapi dia belum pernah sekejam ini sebelumnya. Menonton dengan linglung ketika mobil putih itu melaju. Dia mencengkeram tasnya erat-erat dan pingsan karena euforia mendapatkan berlian itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Harvey tidak memanggilnya seperti dulu, memanggilnya Snowy. Bab 249. Dia memanggilnya salju. Ketakutan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul dalam dirinya. Bukankah itu berarti aku sama seperti orang lain di mata Harvey? Bahwa aku tidak bisa lagi mengklaim hubungan khusus dengannya. Saat dia memikirkan hal ini, wajah Snow menjadi pucat saat dia dengan cepat mengeluarkan berlian itu dan melihatnya dengan cermat. Dia menghibur dirinya sendiri, tidak apa-apa. Harvey mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia bahkan memberiku berlian yang sangat berharga, bagaimana dia bisa menyerah padaku? Setelah itu, dia memaksakan senyum di wajahnya. Harvey tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Snow saat dia berkendara keluar kota. Dia terus meningkatkan kecepatannya dan dengan sangat cepat, dia mencapai batas kecepatan Sanjoto. Namun, dia tidak peduli. Seorang polisi lalu lintas mencoba menghentikannya tetapi dihentikan oleh seseorang di sampingnya. Polisi yang lebih tua itu menghela nafas, dan berkata, "Seharusnya meminta Anda untuk melatih penglihatan Anda. Mobil mewah di Sanjoto mungkin bukan apa-apa, tapi mobil itu," polisi muda itu mencoba mengingat, dan seolah menyadari sesuatu, seluruh tubuhnya membeku. Mobil itu, melihat dia mengerti, polisi tua itu menepuk pundaknya. Clue Nottingbrook membayar mahal untuk akhirnya keluar dari kantor polisi, dan itu hampir menghabiskan seluruh kekayaannya. Dia memelototi luka dengan kesal sambil menamparkan wajahnya. Kebijakan bodoh. Bukankah kamu bilang kami tidak akan terlibat? Apa artinya ini? Luka memegangi wajahnya yang kesakitan, dan dia juga menunjukkan ekspresi tidak percaya di matanya. Saat itu, dia sengaja mencari gangster lokal terkuat, dan mereka punya hubungan dengan polisi. Polisi telah menangkap Nicole, tapi dia tidak hanya aman, tapi dia dan Clue juga dikuliti.
Keduanya bertarung hingga titik darah penghabisan hingga akhirnya melakukan kejahatan dengan memancing perkelahian. Mereka bisa keluar setelah membayar denda, tapi Bluehead mengalami nasib yang lebih buruk, dan setelah mengubah pendiriannya, dia ditakdirkan untuk dikurung dalam waktu yang lama. Luka memandang Clue dan tidak peduli dengan pipinya yang bengkak sambil berkata, "Clue, jangan marah, oke? Saya baru saja menemukan kesempatan untuk memberitahu nama Bluehead Nicole. Dia bilang jika Nicole berani datang ke sini lagi, dia akan menghukumnya." Clue menatapnya dengan dingin, dia tidak berguna. Kalau saja dia bisa melakukan sesuatu pada Nicole, orang yang akan berakhir dalam situasi menyedihkan ini bukanlah kita. Luka menggeleng tidak setuju dan mendesis saat luka di pipinya terasa sakit. Clue, kamu mungkin tidak tahu. Bluehead mungkin bukan siapa-siapa, tapi kudengar organisasi tempat dia berafiliasi adalah dalang sebenarnya. Namun, karena alasan tertentu, mereka tidak melakukan intervensi untuk membebaskannya. Bagaimana Luka bisa tahu bahwa orang yang menjebloskan Bluehead ke penjara adalah Sir William, sang jaksa, dan tentu saja tim di belakangnya tidak akan berani mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk menyelamatkannya. Saat Clue mendengar itu, kemarahan di matanya sedikit mereda. Aku ingin tahu apakah Nicole akan datang ke Nottingbrook lagi atau tidak. Luka memberi isyarat sambil menyipitkan matanya dan tersenyum. Bukankah kamu sepupunya? Tidak ada salahnya mengajak sepupumu jalan-jalan ke Nottingbrook, kan? Dia masih merencanakan sesuatu, dan ketika Clue mendengarnya, dia tersenyum puas. Alasan dia membela Luka karena dia memang bisa memberinya banyak ide bagus. Bab 250. Berpikir bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan Nicole cepat atau lambat, Clue merasa jauh lebih baik. Keduanya kembali ke hotel, dan saat mereka hendak beristirahat, petugas memberitahu mereka bahwa kartu kamar mereka telah dibekukan, dan barang-barang mereka segera dikeluarkan dari kamar dan ditata rapi di lobi. Wajah Clue membiru karena marah saat dia berteriak. Apakah itu karena manajermu? Izinkan saya memberitahu Anda, saya kenal Tuan Jared. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia tanpa ampun diinterupsi oleh staf pramutamu dari samping saat dia menjawab dengan sopan. Bukannya pihak hotel mendiskriminasi Anda, Bu. Hanya saja Nachel Holder sudah check out dari semua kamar yang dipesan dan pergi. Syukurlah Anda kembali hari ini. Kalau tidak, barang-barang Anda akan dibuang jika masih ada, tidak diklaim selama lebih dari 24 jam. Clue kaget sekaligus marah saat mendengar itu. Omong kosong. Kami masih syuting di sini. Bagaimana Nachel Holder bisa keluar dari semua ruangan? Itu pasti ulahmu. Melihat dia masih berusaha menurunkan berat badannya, senyuman staf perlahan menjadi lebih dingin. Bu, itulah kenyataannya. Jika Anda bersikeras membuat keributan di sini, kami punya alasan untuk memanggil polisi. Saat Clue mendengar kata polisi, dia memekik seperti burung gagak yang terkejut. Dasar bajingan, aku tinggal di sini secara sah, kamu tidak punya hak untuk memanggil polisi. Dia kemudian ingin mendorong tongkat itu ke samping dan bergegas ke lantai 2. Saat staf hendak memanggil penjaga, suara tidak percaya Luka tiba-tiba terdengar. Clue, cukup. Lihat postingan Twitter Nachel. Clue tertegun saat mendengar Luka dan berjalan mendekat dan bertanya, apa maksudmu? Luka segera mengambil ponselnya dan menunjukkannya padanya. Di atasnya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa Nachel mengeluarkannya dari kru. Clue melihat tweet itu dengan tidak percaya beberapa kali, dadanya naik turun karena marah. Dia seperti ikan yang keluar dari air saat matanya terbuka lebar. Kepalanya yang panas perlahan menjadi dingin saat dia menatap Luka dengan tatapan kosong. Apa yang dimaksud Nachel? Luka merasa sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Mungkin dia mengira kamu punya catatan kasus. Clue sedang tidak mood mendengarnya saat dia membanting teleponnya ke tanah dan meraih Luka. Apakah itu kamu? Apakah kamu yang memberitahu Nachel? Selain untuk menjaga profilnya, Luka selalu menjadi orang yang berhubungan dengan kru produksi atas nama Clue, jadi dia sama sekali tidak tahu tentang liku-liku industri ini. Sekarang dia melihat dirinya dikeluarkan dari kru, dan selain Luka, tidak ada orang lain yang tahu dia ditangkap oleh polisi, jadi reaksi pertamanya adalah berasumsi Luka telah melakukan sesuatu. Luka langsung berkata,
Bukan aku. Kita berada di kapal yang sama, bukan? Kenapa aku melakukan hal sebodoh itu? Ini milik hak cipta novel drama, org. Saat itulah Clue menjadi tenang. Saat dia melepaskan luka, adegan penangkapannya oleh polisi hari itu terulang kembali di benaknya. Berpikir bahwa itu mungkin sesuatu yang dilakukan Jared di belakang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tapi kenapa dia melakukan itu? Mungkinkah dia ada di dalamnya bersama Nicole? Mengingat tatapan lembut yang diberikan Jared pada Nicole, kepala Clue hampir meledak. Melihat keduanya berdiri di sana seperti batang kayu, staf pramutamu akhirnya berkata dengan tidak sabar, "Tuan, Nyonya, apakah Anda akan berangkat sekarang?" Mata Clue dingin. Saat dia mengingat siluet Jared yang tanpa ampun, dia tahu bahwa jabatan duta besar untuk J.J. Johnston Group sudah hampir berakhir. Sekarang Nachel mengeluarkannya dari produksi, dan di sini dia berharap untuk menggunakan drama ini, Lukewam, untuk masuk ke Alice, dan sekarang, bahkan drama itu pun hilang. Memikirkan penyebab semua ini, Clue mengertakkan gigi sambil mendesis. Nicole, tunggu saja. Dia tidak tahan dengan penghinaan karena diusir, jadi dia berbalik dan berjalan keluar hotel, meninggalkan luka dengan setumpuk barang bawaan dan pipi bengkak.